saya perawat Rifka. Saya perawat yang berjaga pada pagi hari ini sampai siang nanti ya Mbak ya, di Rumah Sakit Aisyah Surakarta ya Mbak. Sebelumnya Mbak namanya siapa? Widya. Ya, umurnya Mbak? 20 tahun. Lahirnya tanggal? Lahirnya tanggal 2 Januari 2000. Oh ya, betul ya Mbak ya, kalau begitu ya. Bagaimana Mbak perasaannya hari ini? Tidak baik. Loh, kenapa kok tidak baik? Saya merasa putus asa aja. Kenapa Mbak kok bisa putus asa? Saya Gara-gara di PHK atau apa? ya Mbak dipecat dari pekerjaan saya. Ya, baik kalau begitu. Saya di sini kita ngobrol-ngobrol sebentar ya tentang keputusasaan ya. Iya. Ya, mau berapa menit? 5 menit atau 10 menit? Ya, 5 menit aja. 10 menit. Di mana? Di sini atau di mana? Di sini. Baik, kita mulai sekarang ya Mbak. Mbak Widya ya, kita mulai sekarang. Nah, ini untuk Mbak Widya, dipegang ya, balik. Jadi keputusasaan itu adalah keadaan subjektif di mana seseorang individu yang melihat keterbatasan atau tidak ada alternatif atau pilihan pribadi yang tersedia dan tidak dapat memobilisasi energi yang dimilikinya. Atau juga bisa keputusasaan adalah keadaan emosional ketika individu merasa bahwa kehidupannya terlalu berat untuk dijalani. Seseorang yang tidak memiliki harapan, tidak memiliki adanya kemungkinan untuk memperbaiki kehidupannya dan tidak menemukan solusi untuk permasalahannya, dan ia percaya bahwa baik dirinya atau siapapun tidak bisa membantunya. Itu tadi keputusasaan. Paham Mbak? Ya. Bisa diulangi sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi. Jadi keputusasaan adalah keadaan emosional ketika merasa bahwa kehidupan terlalu berat untuk dijalani. Ya. Baik, selanjutnya dibalik Mbak. Kemudian tanda dan gejala keputusasaan. Yang pertama, sering mengeluh dan nampak murung. Yang kedua, nampak kurang berbicara atau tidak mau sama sekali berbicara. Mbak berbicaranya kurang ya? Iya. Ya. Yang ketiga, menunjukkan kesedihan. Mbak juga biasanya sering sedih? Iya. Nah, yang keempat, menarik diri dari lingkungan. Yang kelima, kontak mata kurang. Yang keenam, mengangkat bahu tanda masa bodoh. Yang ketujuh, nampak selalu murung atau lumut. Yang kedelapan, menunjukkan gejala fisik kecemasan. Yang kesembilan, menurun atau tidak adanya selera makan. Paham Mbak? Iya. Nah, sekarang coba Mbak Widya ulangi tanda dan gejala kecemasan tadi apa saja. Nampak selalu murung, Ya. sering mengeluh, tidak ada selera makan, kontak mata kurang. Ya, bagus ya Mbak ya, bisa menyebutkan. Selanjutnya dibalik Mbak. Kemudian cara penanganan keputusasaan ya Mbak ya. Yang pertama, terapkan sugesti positif. Yang kedua, hindari berpikir rumit dan meramal keadaan. Meramal keadaan itu besok saya akan bagaimana, kenapa saya kok bisa begini, besok saya kalau tidak bisa begini bagaimana. Jangan ya Mbak ya. Yang ketiga, jangan lupa bersyukur.
Jadi apa yang kita lakukan, kita tindakan, kita harus bersyukur kita sudah punya ini gitu ya. Yang keempat, bicarakan masalahmu dengan orang terdekat yang bisa dipercaya. Mbak nanti bisa membicarakan ini kepada teman Mbak yang Mbak percaya. Kalau tidak teman, bisa keluarga ya Mbak ya. Ya. Nah, selanjutnya yang kelima, terima hal yang tidak bisa Anda ubah. Jadi seperti kalau Mbak sekarang kan di PHK, Mbak umpamanya Mbak pengen masuk lagi kan untuk sekarang ini nggak bisa, berarti Mbak tidak bisa mengubah, Mbak harus menerima dengan lapang dada ya Mbak ya. Yang selanjutnya, lakukan sesuatu yang bisa menjernihkan pikiran. Ini bisa jadi Mbak melakukan kegiatan atau hobi Mbak, terus melakukan kegiatan traveling gitu ya Mbak ya. Mbak paham? Ya. Ya, kalau gitu coba tadi sebutkan cara penanganan keputusasaan apa saja. Bicarakan masalah dengan orang terdekat. Ya. Sering bersyukur. Ya. Hindari berpikir rumit. Ya. Baik, sudah selesai ya Mbak ya. Baik, ini dibawa sama Mbak. Ini saya bawa ya Mbak ya. Ini nanti kalau Mbak sedang putus asa, Mbak bisa baca, Mbak bisa pelajari lagi ya Mbak ya. Ya, sekarang kita mengisi daftar kegiatan harian untuk besok ya Mbak. Bagaimana Mbak perasaannya tadi setelah melakukan tindakan? Agak lega. Ya, lega ya Mbak ya, karena mengetahui apa itu keputusasaan sehingga Mbak dapat menghindarinya ya Mbak ya. Iya. Ya, Mbak besok pertama bangun tidur mau ngapain? Langsung mandi, sarapan, Setelah mandi, bersih. ya setelah bersih sarapan. Ya, baik Mbak, saya tulis ya. Ya, ini besok Mbak, jika Mbak melakukan dicentang ya Mbak ya. Jika ada tambahan Mbak ditulis ya. Ya, ini untuk Mbak juga besok dibawa Mbak buat daftar kegiatannya besok ya Mbak ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi dulu ya Mbak ya. Iya Mbak. Nah, terima kasih.